Shalom dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada malam ini ataupun pada ketika ini saudara dan saudari, saya akan menyampaikan sebuah tajuk khotbah yang bertajuk Music di dalam Rumah Allah. Tetapi saudara dan saudari, sebelum kita teruskannya, saya ingin membawa saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terpujilah Engkau, karena pada saat ini Engkau membuka hati kami untuk mempelajari satu tajuk yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan music. Kiranya Roh Kudus dan malaikat Tuhan membuka hati kami. Kami mau persembahkan ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika ini saya menyampaikan satu tajuk seperti yang saya katakan tadi, yaitu music di dalam rumah Allah. Kenapa music begitu penting? Saudara dan saudari, karena musik adalah suatu perkara yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di akhir zaman ini musik adalah sangat yang terpenting, oleh karena musik boleh membawa hati yang tenang kepada semua kita ketika berada di mana-mana, terutama sekali saudara-saudari, yaitu musik harus berada di setiap rumah kita. Setiap umat Tuhan mempunyai musik di dalam rumah. Oleh karena itu adalah suatu yang menyangkut dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat mengakui bahwa musik adalah suatu yang terpenting yang akan berada di rumah kita masing-masing. Oleh itu, bukan saja di rumah kita, tapi bahkan seluruh orang, seluruh manusia dalam dunia ini harus ada musik di rumahnya. Oleh itu, saudara-saudari, ketika musik dimainkan di rumah, begitu hati kita tersentuh, walaupun kita mungkin menghadapi stres atau tekanan, apabila kita akan mendengarkan musik yang sangat menarik dimainkan oleh seseorang pemain musik yang betul-betul berserah kepada Tuhan, ia akan melegakan hati dan pikiran dan badan kita akan menjadi kuat. Musik adalah dimainkan bukan saja secara perseorangan, tetapi boleh juga dilakukan atau dimainkan dengan beramai-ramai. Sudahlah pasti akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan di sorga. Karena bukan saja kita seorang yang memainkan musik itu, tapi boleh juga dilakukan oleh banyak orang. Dan itu akan memantulkan bunyian musik. Apabila ia digabungkan, ia akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan di sorga. Begitu juga Raja Daud, saudara-saudari, apabila dia memainkan musik seperti rebana, kecapi, dan gambus, sehingga kan daun-daun pun memuji, oleh karena dia memainkan musik itu dengan penuh berserah kepada Tuhan. Itulah saudara-saudari, musik adalah sangat penting. Pertanyaan, apakah musik itu sama pentingnya di dalam ketika jam kebaktian khotbah ataupun jam kebaktian pertemuan para belia? Saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan adalah rahmat-Nya memberikan tuntunan kepada kita melalui prinsip-prinsip gereja kita. Nah, prinsip-prinsip gereja kita ini, saudara-saudari, adalah seperti berikut. Bukan saja boleh dimainkan dengan seorang, tetapi boleh juga dimainkan dengan gabungan musik-musik seperti piano, keyboard, gitar, dan sebagainya. Prinsip musik, saudara-saudari, adalah seperti yang pertama, yaitu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan untuk menolong kita agar berkenaan dalam penyembahannya. Ini dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Musik haruslah bersifat ketuhanan dan bukan bersifat kepada kemanusiaan. Apabila musik itu dimainkan dengan bersifatkan ketuhanan, saudara-saudari, ia akan membawa orang itu akan terangkat jiwanya. Itulah musik, saudara-saudari. Yang kedua, mengagungkan, mengangkat dan menyucikan pikiran orang Kristen. Ini terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Mengangkat dan mengagungkan nama Tuhan. Yang ketiga, secara efektifnya mempengaruhi orang Kristen dalam perkembangan tabiat
Kristus dalam hidupnya, dalam hidup orang lain. Saudara dan saudari, yang seterusnya adalah yang keempat, apabila nyanyian lagu musik itu dimainkan Alkitab di dalam bahasa yang jelas, bukan dengan samar-samar. Ini adalah tulisan di dalam Review and Herald dalam 6 Juni 1912. Ini adalah tulisan Rondebuat ataupun Ellen G. White. Yang kelima, menyatakan persesuaian antara perkabaran yang dilukiskan oleh kata-kata musiknya. Maksudnya di sini adalah saudara dan saudari, musik juga mempunyai peranan yang penting dan mempunyai kata-kata yang sendiri apabila ia dimainkan oleh orang yang penuh berserah kepada Tuhan. Mengingatkan bahwa musik itu juga bahasa. Nah, musik ini mempunyai bahasa, saudara-saudari. Ya, apabila dia dimainkan dengan begitu disiplin, begitu baik, ia mempunyai satu bahasa dan orang yang mendengarnya juga akan dipimpin oleh Roh Tuhan. Ini dikatakan di dalam Yeskiel 22 ayat 26 dan Imamat 10 ayat 10. Dan seterusnya, saudara-saudari, apabila kita mendahulukan musik di dalam kebaktian kita juga di dalam rumah atau di dalam gereja, ia akan ditutupi oleh satu perkara yang sangat penting apabila kita menyembahnya, oleh karena kita memainkan musik dan lagu itu di dalam gereja kita. Saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah satu perkara yang sangat penting. Musik adalah sangat penting di dalam gereja kita. Saudara dan saudari, apakah musik gereja yang akan kita lakukan di dalam gereja kita? Yang pertama, musik gereja. Musik dalam acara kebaktian. Kebaktian haruslah menjadi kegiatan manusia yang terutama dan kekal, saudara-saudari. Musik dalam gereja adalah suatu perkara yang diutamakan. Karena apabila kita datang ke gereja, saudara-saudari, pastilah kita akan merasa terhibur dan jiwa kita akan terangkat apabila kita mendengar dan menyanyi bersama akan musik yang dimainkan di dalam gereja. Yang kedua, tujuan akhir manusia adalah memuliakan Allah di saat para penyembah datang ke rumah Allah untuk mempersembahkan suatu korban pujian. Hendaklah pujian itu adalah musik yang terbaik. Nah, ini dikatakan musik yang terbaik ini, saudara-saudari. Biarlah di dalam gereja kebaktian kita akan dilakukan ataupun dimainkan musik itu adalah dengan yang terbaik. Pemilihan musik yang terbaik dilakukan di dalam gereja kita. Suatu perencanaan yang sangat penting, musik di dalam gereja kita adalah sangat penting. Lagu-lagu yang digunakan acara ini haruslah mengarah kepada Allah. Biarlah musik yang dimainkan di dalam gereja itu adalah satu lagu yang mengarah kepada memuji nama Tuhan, yang menekankan pujian dan menggunakan lagu-lagu agung yang diturunkan kepada kita sebagai warisan. Nah, saudara-saudari, kita menerima lagu-lagu ataupun musik yang dimainkan di dalam gereja itu oleh karena kita sudah mendengarnya dan kita akan memainkannya turut serta apabila kita mendengarkan lagu musik itu. Saudara dan saudari, lagu-lagu yang mempunyai nada, ada nada yang tinggi, ada nada yang rendah, ada yang mendatar dan sebagainya. Itulah musik yang berkenan kepada Allah. Gembala ataupun pemimpin di dalam musik, di dalam gereja mempunyai perhatian yang serius di dalam menambah kualiti dan kegemaran menyanyi oleh para jemaat. Nah, saudara-saudari, musik ini adalah sangat penting dan sehingga kan ada anggota-anggota jemaat kita yang memilih lagu daripada rumah dan dipilih dan dinyanyikan di dalam gereja. Saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah perkara yang sangat penting yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Menyanyi janganlah dilakukan oleh beberapa, juga dilakukan oleh beberapa orang. Bukan satu, tetapi boleh dimainkan musik di gereja jam kebaktian, bukan seorang tetapi beberapa orang. Ini ditulis dalam 1 Council of Health
di dalam muka surat 481 dan 482. Saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, pengalaman seorang Kristen sangat diperkayakan dan mempelajari dan menggunakan lagu-lagu yang baru yang dapat dipahami dan dihayati. Apabila seseorang itu mempunyai kekayaan untuk memainkan musik, lakukan itu di dalam gereja dan kebaktian kita. Saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya musik akan menambah semarak acara dan menolong meningkatkan kualitas perbaktian. Alat-alat musik termasuk organ atau piano dan gitar harus harmonis dengan tujuan yang ideal. Lagu dan musik dalam kebaktian akan dipilih dan diolah dengan hati-hati dari bahan-bahan yang terbaik sejalan dengan kesanggupan dan keterampilan. Saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, pemain musik dan penyanyinya haruslah bersama untuk melakukan tugasnya itu dengan penuh berhati-hati, agar itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemain musik bertanggung jawab mengiringi pujian. Hadirin yang mempunyai tanggung jawab besar dan istimewa untuk memberikan keterampilan yang benar dalam segala permainannya. Saudara dan saudari, oleh itu, marilah kita letakkan musik di dalam rumah kita, meletakkan musik di dalam gereja, agar keutamaan jam kebaktian itu boleh dilakukan, dan kebaktian itu adalah suatu kebaktian yang mengangkat nama Tuhan. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan, kesimpulan daripada pelajaran ini, marilah kita letakkan musik yang pertama di dalam gereja kita, musik yang pertama di dalam keluarga kita, dan musik yang pertama juga harus berada di dalam hati kita. Semoga Tuhan berkati di dalam penyampaian khotbah saya pada ketika ini, yaitu musik di rumah Allah. Tuhan memberkati. dan sangat